Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Skensa Channel. Pada podcast kali ini, kita mengundangkan tamu spesial. Yang pada podcast lalu, kita bersama teman kita sendiri yang satu jurusan. Nah, untuk podcast sekarang, kita ambil teman kita yang dari jurusan lain nih. Ada siapa, Kak? Saya Amrina Rosyada dari kelas 11 di B1. Oke, teman kita yang satu ini namanya Rosa dari kelas DPIB. Nah, untuk podcast kali ini kita mau bahas tentang horor. Ya. Oke. Ngomong-ngomong genre horor. Genre horor di Indonesia itu sangat diminati, khususnya pada kalangan remaja. Mungkin bagi remaja horor itu kayak menantang gimana gitu ya. Akhir-akhir ini juga film bergenre horor itu sangat laris di Indonesia gitu ya. Nah, kita juga hidup di dunia kan nggak sendiri ya, pasti berdampingan sama yang namanya hal gaib gitu. Nah, mungkin juga ada beberapa anak yang mempunyai kelebihan dalam hal tersebut. Beberapa anak itu bisa melihat apa yang semua orang nggak bisa lihat. Itu bisa dibilang kelebihan yang gimana ya, yang menguntungkan atau enggak menurut Rosa? Kalau menurut aku sih menguntungkan ya iya, enggak ya juga iya. Jadi ya gitu. Nah, itu tadi sedikit pendapat dari Rosa, menguntungkan atau tidak. Untuk lanjutnya kita bahas pada podcast kali ini yang bertema horor. Nah, Rosa ini bisa dibilang spesial guys, karena dia bisa melihat apa yang kita nggak bisa lihat nih. Iya bener nggak? Iya bener kan? Nah, ngomong-ngomong gimana nih awalnya kok kamu bisa menyadari bahwa kamu itu, oh aku lain nih, aku bisa lihat mereka gitu. Awalnya gimana? Kalau dulu kan banyak orang bilang kalau masih kecil tuh bisa lihat gitu. Terus juga kecil kan mungkin aku mikir oh iya orang lain juga bisa lihat. Nah awal itu semenjak kelas 4 SD kayaknya. Kelas 4 SD itu kan aku main sama teman beda alam. Beda alam ya. Nah terus temanku tanya kamu main sama siapa? Terus ini temanku. Terus teman sekolahku tanya, di sini nggak ada orang. Berarti temanmu itu menyadari kalau dipikirkan, oh dia halu gitu. Terus kan juga aku bingung, enggak di sini tuh ada orang, aku nggak bohong. Terus udah lah lupa pulang sekolah tanya sama orang tua, tanya sama bapak, Pak kok tadi dibilangin aku katanya punya teman tapi temanku nggak bisa lihat gitu. Terus Mbak bilang nggak apa-apa, berarti mereka belum tahu gitu toh. Terus berjalannya waktu kan lebih sering lihat film-film horor kayak SMP gitu kan sering nobi gitu. Nah terus kan lihat gitu kok mulai cari tentang apa sih gitu-gitu. Terus juga mikir kok kayak lain. Terus juga kalau aku bisa lihat awas di situ ada ini gitu kan. Terus temenku enggak ada gitu. Terus kan mikir sendiri, pola pikir anak kan beda-beda. Iya, belum bisa mikir sejauh apa gitu kan. Terus waktu kelas 6 6 SD tuh bilang kok kayak ada yang beda gitu. Terus kan waktu itu duduk sendiri sebelum ujian. Temanku tanya di kelas 6 itu. Kelas 6. Temanku tanya, kok nggak duduk sama yang lain gitu? Enggak, nah ini ada duduk ada teman gitu kan. Temanku bilang, nggak ada, kamu sendiri. Nggak ada, ini temanku gitu. Nah terus kan dari kecil tuh aku punya teman kecil, berarti yang nggak sama kayak kita, beda-beda gitu. Terus kan aku tanya, kamu itu rumahnya mana? Terus juga aku mikir kok dia ngikut aku terus, nggak pulang gitu kan. Terus kok tak tanya, kamu tuh rumahnya mana? Dia cerita, aku tuh nggak kayak kamu, aku tuh beda. Jadi kayak, loh kok beda gitu kan. Sampai Kamu aku pasti di situ bingung. Bingung sampai aku mandi tuh kayak dia ikut. Jadi sampai ikut kamu mandi? Ikut tidur kan tak tanyain kok nggak dicariin orang tua gitu kan. Dia bilang iya enggak gitu kan papanya udah meninggal. Hah? Kan kaget. Terus waktu SMP kelas 7 itu mulai sadar oh kayaknya memang beda. Terus kan juga tanya bapak lagi, tanya ada guru SMP
yang tahu gitu kan. Mm-mm. Terus kan tak tanya, Pak ini tuh apa gitu. Oh kamu berarti beda, kamu nggak kayak sama yang lain, yang Iya. lain gini kamu gini. Oh iya kan tak tanya gitu toh. Jadi awalnya kamu nggak nyadarin bahwa kamu itu bisa gitu ya. Enggak. Tapi setelah teman-temanmu bilang, kamu baru sadar itu. Dan Rosa itu kira-kira apa ya? Kayak ya udah, aku itu udah bisa lihat ya, aku bakal jadiin dia temen atau enggak kok, enggak. Maksudnya apa? Kamu itu menutupi dari teman-temanmu enggak? Atau kamu tetap teguh sama pendirian kamu sendiri bahwa oh iya ini salah satu kelebihan aku kok gitu. Kalau dulu itu waktu kelas 7 udah nggak mau, soalnya kan banyak yang bilang aku tuh gila. Iya. Suka ngomong sendiri gitu kan. Kalau dulu kan belum tahu cara ngomong dalam hati, cara berkomunikasi gimana, nggak tahu. Terus kan juga oh aku gila. Terus ya udah nggak apa-apa, tak simpen sendiri lah. Terus waktu kelas 8 itu mulai cerita ke teman-teman, teman-teman udah mulai tahu, udah kenal sama temanku itu, temen yang gini lah ya. Nah, itu juga mulai diceritain geger. Mungkin teman-temannya pada takut atau Kaget gitu. Sempat nggak ditemenin kayak apa sih gitu, tapi kan oh ya udah nggak apa-apa, mungkin mereka itu nggak paham yang aku rasain. Jadi benar banget kan, kita yang ngalamin, kita juga yang ngerasain kan. Jadi nggak semua orang tahu apa yang kita rasain gitu ya. Nah, kamu punya kemampuan ini tuh apa ya, sebabnya itu apa? Apakah ada keturunan atau gimana? Kok kamu bisa mempunyai kelebihan yang satu ini gitu? Kalau dari orang tua itu, dari keluarga bapak berarti ada gitu. Kalau dari ibu juga ada, tapi nggak semuanya. Kalau bapak kan semua keturunan nih, berarti omku Pak D gitu kan punya gitu, bisa gitu semua. Kalau dari ibu cuma beberapa gitu toh. Berarti emang ada keturunan gitu ya. Iya. Nah, dari semua kejadian horor yang Rosa alami nih, mana sih yang paling bikin Rosa itu susah lupa buat kejadian itu? Ada nggak kira-kira? Ada sih, banyak malah. Banyak. Oh iya, karena kamu punya kelebihan ya. Jadi kan dari hal-hal kecil pun kamu bisa tahu ya, apalagi sampai kejadian yang enggak gitu. Pernah itu dulu kelas 8 SMP kayak kelas 8 SMP ya. Nah itu kan temenku itu nggak bisa diem. Dia itu dari Ponpes apa gitulah gitu. Ponpesnya itu kan terkenal memang angker. Terus dia itu diikutin sama 2 hantu. Hantunya itu bukan kayak kalau di sini kan paling pocong, kuntilanak gitu kan. Yang bisa dibilang wajar ya. Wajar lah. Kalau itu Ganaspati kan serem jadinya kan. Takut nggak sih kalau kayak gitu kan? Maaf banget nih. Bukannya saya gimana, kalau kayak gitu kan katanya bisa bunuh orang juga. Iya benar. Bahaya juga sih. Mempengaruhi banget. Terus juga waktu itu dia tuh dibilangin buat dibersihin lah, apa diruqyah apa gitu kan. Terus dia nih nggak tahu bilang apa. Terus kok yang diincer itu mungkin kan karena gini loh, misal ada setan gini mau ganggu kamu kan, terus juga kamu lihat awas jangan lewat situ kan gitu. Terus setannya kan marahnya kan sama aku. Iya, karena yang mungkin mereka nganggapnya kamu ngalang-ngalangin mereka gitu ya. Iya gitu. Terus jadinya kayak apa sih gitu. Terus kan diikutin sampai rumah itu, tidur itu badan panas. Badan panas. Rosane. Iya. Badan panas. Terus juga kayak ada yang loncat-loncat di kasur gitu. Di atas kamu atau di kan tidur sini. Iya. Sebelah itu kan masih ada ruang kosong gitu. Iya gitu lah, itu loncat-loncat di situ. Tak lihat kok panas, kok kayak Ganaspati gitu kan. Tak bilangin ke bapak kok kayak semalam gini gitu. Nggak apa-apa nanti diusir gitu. Berarti dia ikut kamu ke rumah gitu. Iya. Kayak mau balas dendam, kalau kamu nggak mati ya tak ikutin terus gitu. Berarti dia kayak punya rasa balas dendam ya. Iya. Nah itu guys, jadi mereka pun punya balas dendam, punya rasa yang namanya balas dendam. Kita sebagai manusia berarti nggak boleh ya punya balas dendam, karena kalau kita punya rasa balas dendam berarti kita sama kayak mereka gitu. Itu salah satu pelajaran yang bisa diambil ya. Itu. Nah
eh, perasaan kamu kan kamu bisa dari SD ya, bisa dibilang masih kecil gitu. Perasaan kamu pertama kali kamu tahu bahwa oh saya punya kelebihan nih, saya bisa melihat mereka. Ternyata begitu ya kehidupan mereka gitu. Perasaan kamu itu gimana? Kira-kira takut atau gimana? Kalau awal gitu takut, jujur ya takut kok, kayak dihantui terus gitu, mau kesini ada Iya. gitu. Tapi kan berjalannya waktu ya udah terbiasa, terus juga nggak mulai dengerin omongan orang-orang yang kamu gini enggak lah gitu. Kalau takut sih takut, tiap mau kemana juga kan pasti ada Iya, gitu pasti. kan. Di Terus setiap juga tempat kan pasti ada ya. terus kata temanku yang beda gitu juga bilang nggak apa-apa, kami tuh nggak ganggu kalau kamu nggak ganggu gitu. Seneng sih, tapi ya ada takutnya. Ya. Tadi kan kamu bilang temen ya. Itu gimana ceritanya kamu sama dia itu bisa temenan gitu? Atau mungkin temenan sampai sekarang? Temenan masih sampai sekarang. Oh, temenan sampai sekarang. Nah, itu gimana sih ceritanya kok kamu bisa temenan sama dia sampai sekarang bahkan? Dulu itu kan waktu SD, berarti aku kan nggak tahu kalau dia itu, kirain kan teman bermain gitu, satu umur gitu ya. Iya gitu. Terus juga ke aku umurnya tambah, dia enggak, dia kecil terus. Iya. Terus kan tak tanyain, kamu kok nggak ulang tahun gitu kan. Terus dia bilang enggak, kan aku udah tua. Kok tua? Tak tanya gitu. Dia cerita, aku tuh nggak kayak kamu, aku tuh beda, aku tuh asalnya dari sini, dari Jepang, berarti dari Jepang. Oh, dari Jepang. Iya. Dari Jepang, terus nggak tahu dulu nih ikut siapa, kan meninggal itu, ke Sumatera. Sumatera ikut orang sampai sini, temen aku. Katanya kamu sampai jadi temen gitu. Iya, terus kan kalau rumahku berarti kan itu kayak ada pagar yang kalau kamu bukan penghuni sini nggak boleh masuk gitu kan. Terus dia itu kayak aku pengen masuk, pengen ikut gitu lah. Terus dia tak bilangin bapak dulu gitu kan, tanya bapak, oh boleh ya, dikasih izin masuk, main terus sampai sekarang. Ya teman-temanku juga tahu kalau ya itu temanku beda gitu maksudnya. Iya, berarti sampai sekarang masih temenan baik. Masih. Iya. Dari Rosa sendiri nih kan tadi bilang ada rasa takutnya gitu. Sampai sekarang kamu bisa berdamai sama keadaan gitu kan. Nah, itu gimana sih caranya kamu itu ngatasin rasa takut kamu dan nerima bahwa kamu itu punya kelebihan gitu? Kalau buat ngatasin rasa takut itu kan susah, karena sih. kadang kalau jalan aja dia nengok gini, Iya. kan takut gitu. Kaget mungkin ya. Kaget. Terus juga kalau makan kan gimana sih ya, rasanya makan di kantin, lihat tante-tante gitu, ya darah semua, ya kan, jijik gitu. Lihat juga takut, ya cuma paling kalau dia liatin nggak coba lihat, pura-pura nggak tahu gitu lah. Mungkin kalau dia pernah sekali di ruang ya kan, waktu pelajaran Indonesia itu ada sosok besar, berarti warnanya putih, suka ngisap darah haid gitu. Di jendela, dia di jendela lihat belajar gitu. Dia bilang ya karena aku takut. Terus dia kayak oh berarti kalau takut gimana sih ya, setan kan kalau ada orang takut malah ditakut-takutin. Iya, dia suka kan ditakut-takutin. Terus aku juga enggak gitu kan, udah takut waktu pelajaran juga udah pusing, udah gitu, udah terus kok setannya kayak tak ini terus diikutin, terus aku mana diikutin, diganggu. Aku udah juga nggak apa-apa, kamu lihat aku aja, setannya kan bilang gitu. Terus aku kan cuma merem, nggak kuat beda nih. Jadi berarti kalau kita takut sama mereka itu mereka malah suka ya? Iya, suka malah kan. Gimana cara ngatasin biar nggak takut itu gimana sih? Karena kan banyak juga ya kayak kalau kamu kan udah punya kelebihan jadi tahu. Nah, buat kita nih yang nggak punya kelebihan buat lihat mereka, terus tiba-tiba mereka ada gitu dan kita nggak sengaja lihat, kan pastinya kaget, takut juga kan. Itu menurut Rosa gimana biar nggak takut gitu?
Kalau kan aku juga sekolah apa ya, lanjutan kayak sekolah agama gitu kan. Iya. Aku pernah baca kitab, kalau kita lihat dia kan kita apes. Kita yang apes. Dia lihat kita juga dia sebenarnya apes. Kenapa dia bisa apes lihat kita? Soalnya kan nggak seharusnya dia masuk alamnya kita. Beda gitu. Kayak gitu. Kalau orang bilang kan setan itu nggak bisa dipegang, Iya. nembus gitu kan. Iya. Kalau aku nggak, ya mungkin kan orang pada ngiranya kamu kan punya kelebihan, kamu gini-gini jadi bisa pegang. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya kalau misal kita lihat dia, ya pasti kan takut, pasti Iya, mau lari gitu kan, teriak. Kalau enggak, harusnya kan kata bapak itu juga bilang kalau orang normal lihat setan itu jangan takut, dideketin aja, dipegang, terus juga baca ayat kursi apa baca apa gitulah, pokoknya yang buat lindungin diri sendiri. Iya gitu. Itu juga nanti dia takut sendiri, hilang sendiri. Nah, dengan salah satu kelebihan Rosa yang ini, menurut Rosa ini berpengaruh nggak sih sama kehidupan sehari-hari Rosa? Kalau dari kecil kan itu enggak. Terus juga waktu kelas SMP gitu kan pernah kayak mau coba hilangin gitu kan, pengen normal kayak yang lain. Terus coba dihilangin sehari 2 hari stres. Soalnya ada suara nggak ada wujud, jadi kan kayak pusing gitu. Nah gitu. Terus juga aku akan nyari mana temanku gitu kan, biasanya ada ini kok nggak ada gitu. Jadi kayak kalau misal gimana dihilangin itu kan beda rasanya. Kalau misal banyak teman gini, temannya hilang kan beda. Iya, kan pasti kesepian. ngerasa Iya, kesepian gitu kan ya, walaupun dia nggak sama kita, tapi kalau udah jadi temen mungkin enak ya. Ya enak gitu. Nah terus kalau mempengaruhi itu ya nggak terlalu sih, soalnya kan udah biasa. Paling kalau cuma belum pernah ke tempat mana gitu, terus juga ke tempat itu lihat ada ini gitu. Iya. Gitu toh sih. Berarti tergantung siapa yang punya gitu ya. Yang punya kelebihan itu, kalau misal dia nggak bisa ngendaliin ya dia juga bakal stres juga sama kelebihannya itu. Tapi kalau dia bisa berdamai sama keadaan, dia bisa menyesuaikan dengan dirinya sendiri, pasti alhamdulillah bisa ngatasin gitu. Oke guys, jadi segitu cerita dari Rosa yang menarik ya, tapi cukup mengerikan juga sih. Nah, ada nggak nih Ros, kira-kira pesan buat teman-teman semua yang nonton dan mungkin yang ada di sini? Menurut saya pesan buat penonton itu, satu, jangan takut. Soalnya kan gimana banyak orang bilang derajat manusia itu lebih tinggi dari setan kan, betul. dari hantu. Jadi kalau kita takut itu kita semakin ditakutin. Terus juga kalau misal nggak sengaja lihat kayak gitu tuh ya udah gitu aja. Berarti intinya kita itu harus percaya sama diri kita sendiri bahwa derajat manusia itu lebih tinggi daripada mereka. Dan tentunya kita juga harus percaya ada Allah yang melindungi kita di sini gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih buat Rosa yang udah mau hadir di podcast kali ini. Semoga ceritanya bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dulu podcast kita pada kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you guys.